Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Hari ini kembali lagi bersama Zona Forex. Kita akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di pair USD. Ada Euro USD, GBP USD, USD Kanada, dan USD Jepang Yen. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart untuk di time frame daily di market Euro USD. Di pergerakan kemarin terjadi penurunan ya, ada tekanan pada seller, ada perlawanan dari 3 hari ke belakang di mana Euro USD mengalami penguatan ya, mengalami kenaikan di 3 hari ke belakang, dan di hari kemarin ada tekanan seller yang dimana hampir menutup di candle warna hijau ini ya, dan bergerak berkisaran ya, dalam arti kalau kita lihat di time frame daily ya, masih berada dalam area 1.06416 sampai dengan 1.03538. Dan apa yang bisa kita dapatkan untuk di hari ini untuk Euro USD, kemungkinan akan bergerak di area yang saat ini masih kecenderungannya ya, kalau dari tren memang masih tren turun. Tapi kita lihatnya untuk lebih detailnya, kita coba turunkan dulu di time frame H4. Dimana di time frame H4 Anda bisa lihat di sini terjadi yang namanya sebelumnya ya, ini membentuk area base ya, Anda bisa lihat, dan selanjutnya dia berhasil breakout di area 1.04712 dan di breakout lagi setelah dia penurunan membentuk area support terdekat di 1.03481 sampai dengan 1.03538. Terjadi kenaikan, dan di hari kemarin ya ada pembentukan resisten baru 1.05649 dan terjadi penurunan. Saat ini harga ini juga ada bullish engulfing ya. Kemungkinan sih menurut saya hari ini akan mencoba tes area 50% ya dari penurunan ini. Nanti kita lihat di time frame yang lebih kecil di H1 untuk kita cari titik entry kita. Oke, di time frame H1 sekarang kita coba mencari titik Fibonacci retracement ya di 50%. Ya, kita cari tahu dulu area 50% nya sebentar. Oke. Ini adalah area 50% di Fibonacci retracement ya di sini. Oke, saya ganti warna biru ya untuk time frame H1. Nah, Anda bisa lihat di sini ya, ini ada area 50% mendekati 61,8%. Di 1.05015 ini potensi bagus sebenarnya untuk target sell kita ya. Saya tandain. Semoga dapat, semoga kena ya di sini. Ini areanya. Ini tolong dipantau nanti. Ya, ini kurang lebihnya di sini ya. Nah, untuk saat ini kalau nantinya memang ya pergerakannya ternyata tidak mencapai area 50%, berarti kondisinya akan terjadi breakout lanjutan ya, yang dimana saat ini support terdekatnya mendekati 50% yaitu di 04734 ya, 1.04734. Kalau di area di sini terjadi breakout impulsif bearish ya, artinya maka bisa sell di bawah ini. Oke, sell di bawah ini dengan target terdekat adalah di 38,2% yaitu di 1.04453 area sini. Oke, jelas ya teman-teman ya. Tapi kalau ada tekanan buyer mendekati area 50% ya di wilayah ini, maka ini adalah target sell kita. Dan pastikan ketika pengambilan posisi sell harus ada yang namanya pattern yang terbentuk ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Oke, sekarang kita lanjut di market GBP USD ya. Market GBP USD. Oke, di GBP USD kita lihat di time frame daily dulu. Nah, di time frame daily juga ada terlihat memang tren masih kuat turun, dan di hari kemarin terjadi penurunan ya. Ada candle turun di sini. Ya, ini dimana ada perlawanan pada seller setelah 3 hari ke belakang juga terjadi kenaikan ya ini, dan disusul di candle warna merah di hari kemarin. Artinya apa? Kemungkinan juga hari ini akan terjadi dorongan pada seller lanjutan setelah dia koreksi atau retest 50% sekali lagi di 1.24024. Menurut saya seperti itu.
ya. Ini yang bisa kita dapatkan di time frame daily. Sekarang kita lihat di time frame H4. Oke, di time frame H4 pergerakannya saat ini kecenderungannya masih kuat turun ya, akan menguji level support terdekat yaitu di 1.22622 di sini. Ya, ini akan menguji level ini. Perhatikan ya teman-teman ya. Menguji level ini ya. Harapan saya sih ini ada kenaikan dulu minimal di 1.24024 ya. Di sini nanti kalau memang muncul pattern baru bisa sell dengan target terdekat di 1.22622. Oke. Sekarang kita coba turunkan di time frame H1. Nah, di time frame H1 terjadi yang namanya long legs doji ya sebelum penurunan di hari kemarin. Dan di sini kalau kita lihat ya, setelah bearish engulfing ini ya, drop base drop ya, kemungkinan ini setelah drop base drop ya, kemungkinan seperti itu, dan masih bergerak di area sini. Ini area terbatas. Ini juga bisa jadikan acuan kita hari ini. Yang pertama di sini di kisaran, sebentar saya kasih tepatin dulu ya. Nah, ini di 1.23739 ya, sampai wilayah ini. Ini low-nya yang hari kemarin nih sini di 1.23300. Artinya apa? Sederhana ya. Kalau pergerakan GBP USD oke, break di atas 1.23739, maka pergerakannya akan terjadi koreksi ya, mendekati area 50% ya. Minimal dia akan bergerak ke sini nih ya, bergerak ke sini. Oke, sampai dengan area ini. Nah, ini saya tandain dulu. Nah, ini ya, saya kasih blok dulu supaya jelas. Ini wilayah pantau kita ya di sini. Jadi nanti kalau ini sudah di breakout area resisten ini di 1.23739, kemungkinan besar akan bergerak ke area sini. Ya, tapi harus melewati di horizontal line 1.24024 ke area sini. Inilah potensi nanti dicari yang namanya pattern, baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Ketika sudah terbentuk baru sell ya, dan pasang stop loss di atasnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau pergerakan dari GBP USD tidak breakout di area ini 1.24739 ya, tapi dia breakout di bawah 1.23300 di sini, maka potensi untuk penurunannya akan berlanjut dan sell di bawahnya ini setelah breakout impulsif bearish atau marubozu bearish. Jelas ya. Dan breakout artinya satu candle ya di time frame H1 sampai selesai menyelesaikan tugasnya sampai selesai ya, close di bawahnya ini baru sell. Oke. Dengan target terdekat di sini ada 1.22622 sampai area sini. Ini dari GBP USD ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya akan melanjutkan di market USD Kanada. USD Kanada sendiri kita lihat. Oke, kita coba turunkan di time frame D1 ya. Nih di time frame D1 ya. Kalau dari USD Kanada sih memang struktur terbentuknya dari market saat ini ya, naik tapi seolah-olah sideways. Ya, Anda bisa lihat, tapi ini kalau ini pergerakan di jangka panjangnya ya, ini Anda lihat. Beda sama dengan ini. Kalau ini kan betul-betul downtrend ya. Downtrend, tapi dari sideways-nya ini kalau kita perhatikan di pergerakan minornya ya, di minornya ini membentuk swing ya, nih. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low ya. Apakah dari pembentukan bullish engulfing, ini ada bullish engulfing ya. Ini saya perbesar. Bullish engulfing ini kemungkinan besar akan bisa melanjutkan kenaikan dari USD Kanada. Tapi ya, ini wajar kalau untuk sampai saat ini ada tekanan pada seller ya, dari candle hijau ini kan candle kemarin. Ini wajar akan menguji area 50% dari pergerakan ini. Nanti kita ukur. Ya, ini. Kalau menurut saya tekanannya akan lebih besar lagi naiknya ya. Nanti kita lihat di time frame yang lebih kecil. Coba kita turunkan dulu ya setelah di daily pembentuk bullish engulfing. Kita coba turunkan time frame H4. Nah, di time frame H4 Anda bisa lihat dari pergerakannya ya. Nah,
saat ini memang menyentuh EMA 50 ya, dan terjadi yang namanya koreksi ya, terjadi koreksi di mana akan mencoba menguji level 1.24147. Kalau tren masih kuat naik, meskipun ini trendline yang kita buat ini sudah di breakout ya, sudah di breakout, tapi catatannya gagalnya dari pergerakan USD Kanada kalau dia sudah breakout di bawah 1.28147 ya, breakout di bawah ini dan mendekati area sini, berarti pattern ya di daily untuk bullish engulfing tidak akurat atau failed. Oke. Syaratnya di situ, fail jika dia breakout di bawah ini. Ya, makanya harus pasang stop loss ya. Kita tetap cari peluangnya. Karena ini terjadinya penurunan ini ya, sesuai yang saya sampaikan, terjadi retest wilayah ini retest ya, dan saat ini menguji level support terdekat di 1.28147. Kalau ini di breakout maka dia ke sini 1.27191. Ya, perhatikan ini area pentingnya ya. Sekarang kita turunkan di time frame H1 untuk hari ini seperti apa USD Kanada. Nah, ini yang saya katakan ya, menguji area 50%. Ini saya masukkan dulu area retracement-nya sebentar. Ini sampai di wilayah ini. Ya. Nah, ini area 50% ya. Di sini ini area 50%. Ini saya kasih penebalan aja. Jadi ini teman-teman wajib pantau. Ini area 50%-nya ya. Kalau nanti pergerakan USD Kanada ya, ketika harga mendekati level ini. Nah, ini saya perbesar ya. Mendekati level ini ya, dan ada pembentukan pattern yang terjadi di wilayah ini, baik single pattern, double pattern atau triple pattern ya, pattern yang kondisinya memang naik, baru buy di area sini. Oke, kalau belum ada pattern jangan transaksi dulu ya, tapi kalau sudah membentuk pattern area sini baru buy, pasang stop loss di bawahnya. Ya, dengan target terdekat adalah di sini 1.28927 target terdekatnya. Tapi akan menguji level ini dulu di 1.28667. Oke. Mungkin ini USD Kanada yang bisa disiapkan buat teman-teman yang bertransaksi di mata uang USD Kanada ya. Oke, ini area ini yang kondisinya bagus untuk kita targetkan untuk buy di hari ini. Oke. Kita lanjut di market USD Jepang Yen ya. USD Jepang Yen kita lihat di sini di time frame daily dulu ya. USD Jepang Yen memang kondisinya masih membentuk area sideways atau pergerakannya terbatas ya. Nih, Anda bisa lihat kemungkinan akan mendekati EMA 50 ya. Apakah dia menunggu bertemunya dengan EMA 50 dan area support ini, atau dia akan bergerak lebih tinggi lagi ya, breakout di atas 131.369. Tapi kalau kita perhatikan pergerakannya ya, hari demi hari per harinya ini pembentukannya adalah area sideways ya, belum berubah signifikan, masih bergerak di wilayah ini ya. Sekarang kita coba turunkan dulu di time frame H4. Nah, di pergerakan di time frame H4 pun ya, setelah terjadi yang namanya bullish pin bar di sini ya, atau bullish engulfing, Anda bisa lihat saat ini menguji level 128.822. Kalau saya untuk USD Jepang Yen sih masih pegang untuk buy ya, karena masih dalam tekanan buyer atau trennya masih kuat, tren naik. Intinya di situ ya. Sekarang kita coba turunkan di time frame H1 ya, untuk kita cari titik entry. Nah, di H1 di pagi ini tadi ya sudah membentuk bullish engulfing. Artinya apa? Artinya akan terjadi yang namanya penguatan pada buyer ya. Sebelumnya ini saya akan hapus dulu. Ini ada Fibonacci sebelumnya yang saya gambarkan. Nah, kondisinya akan menguji ya. Kita lihat dulu kekuatan naiknya ini sampai berapa, karena di sini ada resisten yang terbentuk ya, yang terdekat di sini ya, di 128.823. Apakah hari ini dia mampu breakout di atas ini, atau di sini area penolakan untuk USD Jepang Yen, karena masih bergerak di wilayah terbatas.
Artinya hanya bergerak di kisaran aja. Memang setelah dia di sini Anda bisa lihat ya, pergerakannya ini yang saya gambarkan di analisa sebelumnya, ini kan masih bergerak di wilayah ini ya, ini dan di area sini. Perhatikan dulu nih. Nah, kurang lebihnya di sini ya. Nah, masih mendekati sini dan akhirnya dia breakout ya. Breakout support ya. Nih. Breakout support dan bergerak terus. Kemarin juga saya bilang ya, kalau dia breakout di wilayah area support, maka dia akan melanjutkan penurunannya ya sampai dia membentuk area support terbaru di sini. Ini adalah support terbaru di hari ini ya. Nih. Dan membentuk bullish engulfing. Kemungkinan ini akan koreksi ke sini ya atau retest. Jadi setelah dia breakout, dia retest. Kemungkinan nanti kalau di sini membentuk candle reversal atau single pattern, double pattern atau triple pattern, baru sell di wilayah ini. Ya, dengan batas stop loss di atasnya ya, nanti setelah pembentukan pattern di area sini. Kalau belum ada pattern terbentuk, tolong jangan sell ya. Biarkan dia bergerak naik. Kalau memang close-nya di atas sini, kemungkinan dia akan menguji di level ini lagi. Ya. Menguji di level ini, minimal di sini ada, sebentar ya, ini ada candle ya. Nih. Ini ya, di wilayah ini juga sebenarnya ini potensi juga akan bergerak naik ke sini nih. Nah, di sini. Ini untuk time frame 1 jam saya kasih penebalan. Jadi batasannya nanti akan bergerak ke wilayah ini. Ya, di sini. Oke. Nah, wilayah ini ya. Kalau nanti ini gagal, maksud saya kalau ini berhasil di breakout impulsif bullish, contohnya dia akan bergerak ke sini. Nah, ini yang nanti kita lihat apakah area sini ada pembentukan pattern ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern untuk pattern-pattern yang turun ya, atau pattern reversal. Contohnya seperti itu, pembalikan dari kenaikan ini. Tapi pertama menguji ke sini dulu. Jadi ini wajib dipantau 1, 2, ini wajib dipantau. Karena nanti kalau ini sudah membentuk reversal, maka di sini retest ya, retest jadi drop, breakout, dia retest, di sini membentuk pattern turun ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, maka dia akan bergerak menuju ke area 127.896. Oke. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk per USD hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Serta jangan lupa share video ini, channel ini ke teman-teman kalian semua, supaya mereka bisa mendapatkan manfaat yang sama. Saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.